Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga baik-baik saja kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, udah lama saya nggak ngebahas tentang story atau kejadian-kejadian yang menimpa TKW atau apapun yang lainnya. Dan kali ini saya akan membahas tentang teman kita ya, tentang penipuan ya, tentang apa ya, bisa disebut ini adalah korban scammer ya. Dan ini saya kan pakai TikTok ya. TikTok itu sliver VYP ya, maksudnya VYP tentang korban, salah satu korban scammer ya. Scammernya kemungkinan besar ya berada di Indonesia ya, yang memang mereka itu memang tujuannya untuk menipu ya, dan targetnya adalah TKW ya, karena memang dipastikan TKW itu pasti punya uang dan gajinya lumayan banyak ya. Jadi mereka rentan ya jadi korban ya, memang target mereka memang itu ya teman-teman, TKW ya, khususnya TKW jadi korban ya. Ada salah satu teman kita yang menjadi korban dan saya tunjukkan videonya seperti ini ya. Kalian amati ya, kira-kira bagaimana komennya ya, kenapa dan mengapa seperti itu. Coba ditonton dulu videonya seperti apa. Saiki di blok wae Facebooke, WA-ne di blok wae, men dirimu orang anu ganti nomor nek iso. Wis kena $50.000 Hongkong sudah baru ambil dari Prim. Nah sekarang transfer lewat saya yang 12 juta setengah, yang 4 juta, yang 5 juta, yang 7 juta. Dari saya semuanya transfernya saya. Sama kayak aku. Iki Mbak juga korban. Orang iso ngomong wis pokok aku juga. Aku kenapa sama tak matikan dulu telepon sama dia karena aku pengen ngomong. Saya curiga itu anak kamu sendiri apa anak dia. Aku nangis loh delok sama kaya kono ki. Oke, nah itu adalah salah satu cuplikan video dan aku udah melihat video yang lainnya dan saya menyimpulkan bahwa teman kita ini ya, Mbak TKW ini ya, sahabat kita PMI ini kena tipu laki-laki dan sampai apa ya, mengirimkan uang dalam jumlah banyak ya, yang tertera di situ 100 juta ya, hampir 100 juta karena gajinya mbaknya itu 10 juta kurang lebih seperti itu ya, karena 5.000 lebih mungkin ya, 10 juta kan gaji standarnya kan 4.000 berapa, jadi dia lumayan dapat gaji yang di atas standar gitu ya. Jadi dia itu pinjam uang di salah satu bank ya, peminjaman uang gitu, terus dikirimkan ke laki-laki tersebut. Dan melihat dari percakapannya, jadi aku ngeliat videonya itu bukan hanya ini aja, ada yang satunya cuman ke-save di HP ku satunya, jadi nggak aku tampilkan di sini ya. Yang pasti saya ingin memberi tahu bahwa kejadiannya ya, kesimpulannya itu ya nggak jauh beda dengan apa ya, korban-korban yang lainnya. Karena saya dulu tuh sering up tentang edukasi tentang codot atau scam. Oke, saya akan membahas mbaknya yang ketipu itu ya. Itu saya ambil kesimpulan karena memang kasusnya itu hampir sama seperti teman-teman yang sudah kena tipu. Nah, itu sepertinya mbaknya kenal orang pelayaran ya, orang pelayaran ya. Dan kemungkinan besar dijanjiin mau menikah ntar kapan gitu,
kemungkinan besar pinjam uang untuk ini entah itu untuk apa alasan sakit keluarganya gitu. Terus untuk meyakinkan korban, si penjahat itu akan memberikan apa kayak bukti gaji dia dengan alasan bahwa gajinya akan dibayarkan ketika dia sudah di daratan, sehingga dia membutuhkan uang banyak untuk misalkan biaya berobat seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Sehingga ini Bunda kalau nanti nggak percaya bisa telepon ke atasan saya, nanti saya kasih tahu. Gitu. Nanti terus dia kalau misalkan dia ingin meyakinkan bahwa misalkan dia alasannya buat berobat keluarganya yang di rumah sakit, itu dia nanti akan meyakinkan dengan cara, kalau kamu nggak percaya kamu telepon dokternya. Terus lagi, kalau kamu nggak percaya aku kenalkan orang tua, bapak, adik saya dan siapapun itu untuk meyakinkan korban tersebut. Biasanya seperti itu ya. Terus akhirnya percaya gitu. Nanti kalau aku sudah ada di darat, nanti uangnya akan saya kembalikan, dan kita juga toh nantinya kita akan menikah gitu. Jadi jangan khawatir, gaji saya banyak, jadi di total 1 bulannya misalkan 60 juta gitu. Kalau misalkan kerja 3 tahun tinggal mengalihkan saja berapa itu. Jadi mungkin tergiur dengan hal tersebut gitu. Akhirnya dibela-belain utang bank, setiap gajinya dikirim gitu sampai banyak puluhan juta bahkan ratusan juta. Jadi mbaknya tersebut itu mungkin sudah 100 juta lebih bahkan lebih. Tapi di sini ada kemungkinan ya mbaknya itu diancam atau apa, itu mungkin mbaknya nggak secara detail. Normalnya orang itu kalau misalkan ketipu gitu 1 kali itu kan, maksudnya kalau dibohongin masalah uang, ketika kita mengirimkan uang berpikir dia pasti mikir buat apa ya, inilah itulah seharusnya. Dan sebenarnya itu kasus-kasus ini itu kayaknya banyak sekali ya akhir-akhir ini, padahal pada waktu itu beberapa bulan lalu kan ada kasus besar di dunia pertikaian, khususnya ada di Hong Kong ya. Itu penipuannya hampir sama seperti itu, dibongkar habis-habisan ya sama Mbak Yuni TKW Hong Kong ya yang punya akun itu, dan beserta dibantu dengan Uya-Kuya, bahkan penjahatnya pun sampai di penjara. Tapi sayangnya sangat mengecewakan bagi saya karena di penjara cuman beberapa tahun saja gitu ya, 2 tahun kalau nggak salah. Sepertinya kurang imbang ya kalau di penjara cuman segitu, karena korbannya sangat banyak dan dilakukan selama belasan tahun, dan banyak sekali korbannya dari Taiwan dan Hong Kong ya, bahkan sampai hamil gitu ya. Tapi untuk mbaknya ini kemungkinan belum ketemu, jadi udah dijanjiin ini itu uang terkirim. Mereka itu nggak peduli kita dapat uang dari mana, yang pasti mereka harus mendapatkan uang itu, dan mereka sudah terorganisir memang tujuannya untuk menipu ya. Di balik itu ada sesuatu, saya nggak mau ngomong terlalu jauh karena itu bukan di ranah saya, meskipun saya tahu ya itu di balik itu ada orang yang ada backingannya ya, memang sengaja untuk menipu dan uangnya mungkin mereka bagi atau bagaimana, itu ada sebenarnya seperti itu. Cuman saya di sini hanya ingin menghibau pada teman-teman ya yang bekerja di Hong Kong, fokus bekerjalah, jangan terlalu percaya dengan laki-laki. Kadang kita memang apalagi kita kalau misalkan statusnya masih lajang atau janda, mungkin ada rasa kesepian, ingin punya teman bicara atau lawan jenis yang membuat kita nyaman ya, karena memang kita itu bekerja di luar negeri, jadi jarang ketemu lawan jenis ya, khususnya orang Indonesia gitu ya.
Jadi berkenalanlah di medsos, entah itu di IG atau di Facebook kayak gitu ya. Awal mula kayak perhatian gitu, lama-lama dekat-dekat minta nomor HP dan seperti itu. Tapi bukan berarti semuanya itu jahat, tapi kebanyakan modusnya seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita benar-benar tidak tahu menahu, kita melihat orang ganteng dan menyukai kita, membuat kita nyaman, akhirnya kelepek-kelepek. Apalagi punya latar belakang kayak pegawai dan sebagainya, padahal itu hanya tipu-tipu gitu, kita percaya aja. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang baru bekerja atau teman-teman yang baru bekerja, hati-hati dalam bermain di medsos ya, salam cerdas ya, jangan terlalu percaya. Dan intinya ketika ada laki-laki yang menarik kamu, sebaik apapun kamu, entah itu dia pura-pura jadi ustadz lah, pura-pura jadi yang misalkan kayak polisi lah, pokoknya pegawai perpajakan dan sebagainya sejenis itu jangan terlalu percaya. Kamu harus ketika mengenal orang itu membuat kamu nyaman, kamu harusnya mengorek-ngorek, harusnya sadar kira-kira orang ini gimana. Kadang mereka itu emang benar-benar terorganisir gimana untuk meyakinkan diri kita bahwa dia benar-benar kayak gitu ya, entah dikenalkan orang tua, terus bosnya dan sebagainya, dengan berbagai cara gitu untuk menarik simpati korban, sehingga korban nanti masuk ke dalamnya ya, permainannya, dan mengikuti alurnya, sehingga terjadilah membuat maksudnya membuat si korban itu nyaman, dan akhirnya apapun dikatakan, dan akhirnya berujung gini pinjem uang dan sebagainya, karena udah nyaman, udah percaya, dan kepercayaannya percaya sepenuhnya ke penipu itu, dan akhirnya disuruh apa-apa mau. Namanya kita perempuan ya, kalau misalkan udah nyaman sama laki-laki, udah sayang gitu, itu apa-apa dikasih kayak gitu loh, karena udah percaya gitu. Padahal kita tidak tahu bahwa di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi, tujuannya hanya untuk merayu, dan ujungnya duit kayak gitu ujungnya. Intinya hati-hati. Satu, pertama, kalau misalkan kenal di medsos, kalian boleh mengenal siapapun ya di medsos, mungkin membuat kalian nyaman gitu ya. Cuman satu, intinya kalau ngomongin duit, udah itu berarti bukanlah laki-laki yang bener, atau utang duit, udah blokir, itu nggak bener. Kalian belum mengenal jauh, meskipun kalian sudah nyaman ya, itu udah stop. Udah, itu nanti ujungnya nanti ke arah ke sana. Jangan mudah dirayu, misalkan karena namanya anda kesepian ya, jauh di negeri orang ya, kalau mungkin emang janda, lajang, bahkan yang punya suami pun kadang seperti itu ya. Terus terlena ya, akhirnya buka-bukaan kayak gitu, dan mereka akan menggunakan itu untuk senjata memeras kalian, intinya itu. Jadi kebanyakan itu korban itu nggak akan pernah mengakui bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas karena malu mungkin. Jadi kemungkinan besar itu kenapa mereka mau mengirimkan uang, salah satunya alasannya itu karena diancam ya, tapi masih dikasih keyakinan bahwa kamu aku nikahin, akhirnya ngeluarin duit. Tapi menurut saya kalau misalkan tidak ada alasan itu, kalau cuman ngirim-ngirim duit gitu, mereka seharusnya sadar gitu loh, kok bisa ya gue ngirimin duit sebanyak itu untuk orang yang gak jelas dan terus menerus kayak gitu, seharusnya sadar gitu. Tapi kebanyakan itu kemungkinan ya memang sudah diancam. Jadi kalau misalkan sudah diancam, misalkan kayak disebarin gitu, nggak usah takut, udah itu pun udah ada undang-undangnya, mereka nggak akan pernah melakukan itu gitu. Kalaupun melakukan, mereka akan menyebarkan ke teman-teman kamu yang udah kamu kenalin, atau teman-teman Facebook kamu yang terbiasa komen-komen itu, nanti akan
disebarinnya di situ gitu loh. Jadi nggak sampai ke publik kayak gitu, cuman ke personal ya gitu. Atau misalkan udah dikenalin orang tua, saudara, kan dia untuk meyakinkan tadi dia pengen minta nomor, aku minta nomor HP kamu dong gini, terus aku minta orang tua kamu, nomor orang tua kamu, saudara kamu, seolah-olah itu kayaknya udah mau nikah kayak gitu. Tapi ketika Anda punya sesuatu ya, sesuatu kayak misalkan kalian kan udah ada video atau foto-foto apa, nanti itu buat senjata untuk mengancam kamu dan akan disebarkan ke keluarga kamu yang udah kamu kasih nomor tadi. Sedikit banyak tentang apa ya, scammer atau codot yang berada Indonesia, modusnya seperti itu, caranya seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati, karena aku tuh banyak yang DM gitu, terus sebenarnya mereka tuh curhat-curhat kayak gitu, terus aku mesti tanya baik-baik, apakah kalian itu, apakah kamu ada visi gimana mana gitu-gitu, atau foto-foto yang tidak senonoh kayak gitu. Ujung-ujungnya mengaku seperti itu. Dan itulah alasan yang utama mengapa mereka mengirim uang sebanyak itu, ya karena ada hal itu. Tapi kalau misalkan ditanya di publik atau apa, dia nggak akan pernah ngaku karena kan malu kayak gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Dan saya yakin korban-korban itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan sehingga rela merogoh atau utang uang ke bank sampai berapa ratus juta demi ingin memberikan kepada codot tersebut. Entah itu memang karena memang dijanji-janjikan atau memang diancam, itu pasti ya itu. Jadi intinya kalian semuanya hati-hati, wis fokus kerja nyambut gawe, carilah yang pasti. Dunia maya itu banyak tipu daya, jadi harus hati-hati. Jangan terlalu terbuai, jangan terlalu percaya, apalagi sampai mengeluarkan uang sebanyak itu. Ingat, tujuan kalian itu bekerja ke Hong Kong, ke luar negeri atau di mana saja itu untuk keluarga. Tujuan awalnya seperti apa? Fokus itu saja. Untuk laki-laki bisa dicari setelah kamu sukses gitu ya. Nggak usah dicari, udah pada mendekat gitu. Ngapain harus susah-susah nyari laki-laki, apalagi terus disuruh kirim uang gini gitu. Udah tinggalin aja laki-laki seperti itu. Jadi intinya hati-hati, salam cerdas semuanya. Oke, itu tadi adalah sedikit edukasi buat teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya sedikit tahu tentang itu ya, dan kebanyakan memang ya seperti itulah adanya. Oke, terima kasih, salam sukses selalu, salam cerdas. Semoga kalian yang kerja di Hong Kong itu selalu hati-hati dan waspada. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.